Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2426 begitu murah hati. Langit berbintang masih begitu luas, dan cahaya bintang yang dipantulkan penuh dengan kemakmuran. Namun, keharmonisan ini, tetapi karena satu orang lewat, menambahkan sentuhan ketidakharmonisan. Melihat ke kejauhan dengan mata tetap, itu pasti seseorang, mencengkeram pinggang tuanya, berjalan dengan pincang, rambut hitamnya, yang seharusnya seperti air terjun, acak-acakan seperti kandang ayam. Sekilas orang bisa tahu itu dia dipukuli oleh seseorang, dahinya membiru dan wajahnya bengkak dengan mata panda, anehnya satu lubang hidung mengeluarkan darah yang menggelikan. Itu benar, itu Tuan Muda Ye, penguasa suci pengadilan surgawi dan kaisar ke-10 Yi Dachu, yang terang-terangan ingin merampok anak seseorang, tetapi pada akhirnya dipukuli oleh lelaki tua kecil itu. Lebih baik menjaga tangannya, jika tidak, dia akan dipukuli sampai menjadi abu. Keadaannya saat ini menafsirkan kalimat dengan sempurna, jika Anda gagal memperkosa, Anda akan diperkosa. Benar-benar bodoh. Ye Chen menyeka mimisannya, dia benar-benar meremehkan lelaki tua itu, tapi itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dia bukan kaisar semu biasa di puncak, dan dalam hal kekuatan tempur, dia sama sekali tidak lebih lemah dari kaisar. Yang paling penting adalah cara lelaki tua itu, dia mempraktikkan cara halus, dan cara keabadian kaisar, yang dia andalkan, telah menjadi pajangan di depannya, dan dia tidak bisa memukul siapapun sama sekali. Sejak itu, dia cerdas dan dipukuli di tempat. Fisik suci kuasi kaisar tingkat, ada juga saat-saat kempes. Itu hanya disalahkan. Dia meremehkan era ini. Ada terlalu banyak generasi Crouching Tiger, Hidden Dragon. Aku harus dikalahkan lain kali, ada terlalu banyak orang kejam. Setelah dipukuli, itu benar-benar jujur, dan saya tidak ingin terlalu mendung. Langit di masa depan akan sangat hidup. Sebelum memasuki gerbang domain teleportasi, Ye Chen menceritakan kalimat seperti itu dengan wajah penuh arti. Era ini terlalu luar biasa, dengan tubuh matahari dan tubuh matahari, apakah itu putra bumi, atau tubuh momok keluarganya, bintang tunggal Tianxia, akan menjadi musuh yang kuat. Ini hanya di permukaan, garis keturunan mengerikan yang belum terwujud, pasti masih ada. Oleh karena itu, dunia emas yang akan datang pasti penuh dengan bintang. Di sisi lain, lelaki tua kecil itu duduk bersila di atas labu anggur, minum anggur, dan bersenandung sedikit sepanjang jalan. Dia mengalahkan Kaisar ke-10 Dachu, yang menyenangkan. Ketika tubuh datang, Anda harus masuk akal, bukankah kamu masih membawa Ming Qiang? Di belakangnya, tubuh Tai Yin dan tubuh Sun jujur, mereka telah melihat kekuatan lelaki tua kecil itu, dan mereka juga telah melihat kekuatan Ye Chen Domain, mungkin hanya Ye Chen yang bisa melakukannya. Jangan sia-siakan kultivasimu ketika kamu kembali. Pria tua kecil itu berkata dengan santai. Baik matahari maupun matahari mengangguk, mengetahui arti dari lelaki tua kecil itu, bahwa dalam jangka waktu tertentu di masa depan, itu akan menjadi medan perang bagi generasi baru langit, dan kemungkinan akan menjadi pertempuran lain untuk supremasi antara Kaisar dan Dao. Pertarungan untuk supremasi ini tidak ada habisnya, ini lebih tentang belajar satu sama lain, dan menjaga kemuliaan warisan masing-masing garis keturunan Yin dan yang juga memiliki mitologinya sendiri. Luangkan waktu untuk membuat anak lagi. Pria tua kecil itu terkekeh. Ini. Tubuh matahari terbatuk kering, sementara pipi tubuh matahari langsung memerah. Aku tahu kamu selalu ingin menyimpan boneka tubuh yang kacau, tetapi kamu tidak harus terus terang. Pria tua kecil itu tidak menganggapnya serius, itu agak tidak sopan, tapi itu tidak masalah. Saat berbicara, kecepatan labu anggur meningkat tajam, dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di sini, Ye Chen keluar dari domain lagi, dan langsung pergi ke Dachu. Suatu malam yang tenang, dia mendarat di Beizhen Changyuan, berjalan bola-balik selama beberapa bulan, dan masih memiliki suasana kampung halamannya yang menyenangkan, pemandangan yang indah, cukup spiritual. Itu masih pagi, jadi dia pergi ke keluarga Hao Tian, ingin mengobrol dengan lelaki tua itu.
Sayang sekali dia tidak pergi pada waktu yang tepat. Hao Tian Xuanzhen dan Hua Su membuat bayi di balik pintu tertutup. Dari kejauhan, Loteng berkelap-kelip, berusaha keras melahirkan seorang putra. Aku sangat lega bisa begitu berdedikasi. Ye Chen menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat melewati tembok kota Gritchu, dia berhenti sejenak. Proyek besar masih berlangsung, dan terlebih lagi, seluruh tembok kota diukir dengan pola jalan kaisar. Saya tidak tahu berapa banyak formasi jalan kaisar yang disusun. Setiap menara memiliki benteng pengetahuan. Saya juga menghargai itu, dan berusaha untuk mengolahnya sekokoh emas. Gritchu hari ini jauh lebih dingin daripada di masa lalu. Ada Kaisar Huang di kota, tidak ada ancaman kehancuran prasejarah, dan tidak ada perang lagi. Kebanyakan orang di Gritchu telah pergi berlatih di kedalaman langit berbintang. Adapun 9 kaisar dan jenderal dewa, orang-orang tua itu tidak ada di Tianxuanmen, mereka mungkin akan bermain di dunia, seperti Dewa Pedang dan Ibu Abadi, seperti Dewa Pedang dan Dewi Kunlun, harus menghabiskan bulan madu mereka. Selain itu adalah Master Militan, yang akan bertarung atau dalam perjalanan untuk bertarung selama perjalanan ini. Ye Chen telah melihat terlalu banyak, 1 lawan 1 tidak menyenangkan, dan mereka semua bertarung dalam kelompok. Memantulkan cahaya bulan, dia kembali ke Heng Yuezong. Dacu sepi, dan Sekte Heng Yue juga sepi. Mereka yang selalu suka bermain trik di hari kerja tidak ada di sekte tersebut. Puncak gadis giok di bawah bulan masih sangat indah. Ketika Ye Chen jatuh, Ye Ling memegang dagunya dengan kedua tangan, menatap langit berbintang dengan bosan, bukan karena dia tidak ingin berjalan-jalan, tetapi ketika Ye Chen pergi, dia menyegel mana. Tang Sanxiao juga ada di sana, pria kecil hitam gemuk itu, berbaring di atas batu, tertidur lelap. Selain mereka berdua, Hong Yan yang tidak mengunyah buah roh, dia duduk di bawah pohon tua, diam-diam melihat ukiran kayu. Setelah beberapa bulan, dia masih belum tumbuh besar. Ayah, kamu masih tahu bagaimana untuk kembali. Ye Ling mengutuk. Ye Chen pergi selama beberapa bulan, dan menyegelnya selama beberapa bulan, bagaimana mungkin iblis kecil di masa lalu bisa menahannya? Ye Chen tersenyum dan mencabut larangan itu dengan jentikan tangannya. Kali ini, Ye Ling tertawa, dan seperti kuda liar yang melarikan diri, dia melesat keluar dari puncak Yunfei, lalu berbalik, membawa pergi tuan muda Tang San yang mengantuk. Ye Chen tidak mengejarnya, dan duduk di bawah pohon tua. Xiao Hong, rindu aku. Keluar. Kata tubuh suci wanita, diucapkan dengan datar, dan aku benar-benar tidak mau memarahi. Kamu seharusnya merasakan gerakan besar sebelumnya, kata Ye Chen dengan santai. Belum lagi, begitu kalimat ini keluar, santo wanita itu sangat tertarik, dan tangan yang memegang pisau ukir membeku sesaat. Dia juga ingin tahu siapa orang yang berperang melawan Di Huang, dan di era ini, siapapun yang dapat menyaingi Di Huang akan mengguncang semua surga di alam yang bertikai. Itu adalah pedang eksekusi abadi. Ye Chen berkata perlahan, itu berubah menjadi tubuh suci, persis sama dengan yang aku miliki sejak lahir, dan berada pada level yang sama dengan leluhur Di Huang. Mendengar ini, pisau pahat di tangan tubuh suci wanita itu berhenti lagi, meskipun dia berjalan dengan kepala kecilnya, tetapi dia melihat cahaya berkedip di matanya, dan alisnya yang kecil juga mengerutkan kening. Kamu harus tahu alasan untuk masalah ini. Ye Chen berbicara lagi, matanya penuh harapan. Aku tidak tahu, jawab wanita suci itu, dan terus mengukir ukiran kayu. Dia tahu, tapi dia tidak mengungkapkan rahasianya. Dia masih menyimpan rahasianya tentang Zhu Xianjian dan Gu Tianting. Pedang Zuxian dimakamkan, dan dihancurkan menjadi abu terbang oleh senior Di Huang, kata Ye Chen. Kali ini, santo wanita tidak menjawab, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali, sepertinya dia lebih peduli pada ukiran kayu ini daripada Zhu Xianjian, ukirannya serius dan seperti aslinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan memiliki desakan kuat lainnya, gantung tubuh santo wanita di pohon, ajukan pertanyaan dan jangan katakan apapun, kesabaran Kaisar Chu yang agung ada batasnya, oke. Untuk waktu yang lama, dia tidak melihat sepatah kata pun dari si cantik, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi karena malu. Di gunung belakang puncak Yunfei, dia muncul lagi untuk memberi penghormatan kepada perihu. Makam itu diam-diam ditempatkan di sana, tetapi ada bunga teratai ekstra, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, sangat terang dan bersih. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih bisa melihat seorang wanita menari dengan ringan. Ye Chen kesurupan sejenak,
dan melangkah maju, menatap teratai. Dia telah melihat banyak rerumputan tumbuh di kuburan, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat teratai tumbuh di kuburan, dan itu disertai dengan penglihatan. Setelah belajar hampir sepanjang malam, dia tidak mengerti mengapa, jadi dia harus pergi diam-diam, hanya menunggu hari lain, untuk menemukan Kaisar Huang, leluhur dari tubuh suci, harus dapat menjelaskan semua ini. Itu adalah puncak-puncak Yunfe lagi. Dia duduk bersila dan mengambil lampu teratai untuk memelihara jiwa untuk menyerap sinar bulan dan memelihara jiwa Nian Wei. Butuh beberapa waktu baginya untuk dihidupkan kembali. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum langit cerah, Ye Chen ditendang oleh seseorang. Orang ini dan itu adalah seorang wanita, berdiri menyamping, dia terlihat jahat dan menawan, tidak perlu dikatakan dia adalah iblis, di seluruh surga, tidak ada orang lain seperti dia yang dapat ditemukan. Ye Chen bangkit, wajahnya menjadi hitam, setidaknya dia adalah kaisar semu, dia menendangnya bolak-balik, itu benar-benar memalukan, dan, selain itu, dia berdiri begitu miring, dia selalu ingin meluruskannya. Kecepatannya meleleh. Iblis menjentikkan tangannya, dan selusin api tergantung di depan Ye Chen. Warnanya beragam, dan semuanya memiliki spiritualitas. Nyala api berkedip-kedip, seolah-olah mereka takut. Qinglian Profound Fire, Misty Ghost Fire, Immemorial Demon Fire. Ye Chen memandang mereka masing-masing dan dapat memanggil mereka dengan namanya. Meskipun ada banyak api, tidak ada yang tingkat super tinggi. Namun, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Anda ingin membuat Xian Huo maju ke Chaosphère, ini tidak cukup. Sangat sulit untuk mendekati Chaosphère tanpa batas, seperti Zundi yang sangat dekat dengan Kaisar Agung. Setan itu menjentikkan tangannya lagi, dan mengambil sulur ungu, yang sangat kuat. Melihat pohon anggur ini, mata Ye Chen berbinar. Itu adalah benda yang punah, dan itu juga bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Hal ilahi seperti itu langka dan sulit didapat. Levelnya tidak di bawah Dewa Bunga, ya, pemurnian bahan mana yang digunakan untuk membuat pil Jiwen bukanlah hal yang menantang surga. Ye Chen tidak sopan, dan menerimanya dengan tergesa-gesa. Pergi untuk melihat iblis itu, wajahnya sedikit pucat, dan ada seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya, dan sekilas dia tahu bahwa dia terluka. Ye Chen sedikit mengernyit, dan tidak sulit menebak alasannya, kemungkinan besar dia sedang mencari bahan alkimia, dan dia pergi ke tempat yang mengerikan, surga begitu besar, bahkan kaisar menghabiskan seluruh hidupnya, sulit untuk sepenuhnya bepergian melalui mereka, ada terlalu banyak area yang tidak diketahui ada terlalu banyak tempat berbahaya, bahkan jika kekuatan roh jahat tidak dapat dihindari, mereka pasti akan terluka. Mengapa? Melihat iblis yang kurus kering, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, meskipun gadis ini jahat dan menawan, dia tulus kepada Mu Liu Qing, untuk pil kebangkitan 9 putaran, ini adalah sebuah perjalanan, tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, selama karena ada bahan, akan masuk tanpa ragu-ragu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa jika roh jahat telah menemukan semua bahan, jika api abadi telah berkembang menjadi api yang kacau, dan dia tidak dapat membuat pil kebangkitan 9 putaran, dewa jahat yang mempesona ini mungkin akan runtuh. Jadi, kamu percaya bahwa aku bisa menyempurnakan pil kebangkitan? Ye Chen tersenyum. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan dikubur bersamanya, kata roh jahat itu, melangkah keluar dari gunung, berjalan pergi, melihat punggungnya, suram dan berubah-ubah, juga tertutup debu tahun. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi. Dia pasti mengerti keadaan pikiran iblis. Jika Cusuan dan Chuling seperti Mu Liu Qing, maka dia, seperti iblis, akan menghabiskan seluruh hidupnya mencari untuk itu. Hidup hanya untuk harapan yang buruk itu. Mengumpulkan pikirannya, dia juga pergi ke gerbang luar Heng Yue. Dia muncul kembali, sudah di depan pintu paviliun Lingdan, sebelum masuk, dia mencium aroma pil yang tajam. Jelas, itu adalah Su Fu yang menyempurnakan alkimia, dan dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Apa yang dia sempurnakan adalah Bawendan. Sudah semalaman. Ketika dia kembali tadi malam, Su Fu sudah memperbaikinya. Setelah 1 malam, pilnya belum keluar, tapi Su Fu, ada bercak darah di matanya. Tidak semua orang sehebat pil Sage. Bakat Su Fu biasa-biasa saja, dan bakatnya tidak sebaik Ye Chen. Cukup sulit untuk menyempurnakan pil Bawen, dan kemungkinan kegagalannya sangat tinggi.
Untuk alkimia, apakah kamu kehilangan kehidupan lamamu? Ye Chen masuk dengan kendi di tangannya, dan melirik ke tungku alkimia, yang berdengung dan bergetar, api yang sebenarnya tidak stabil, dan sepertinya sedang menggoreng tungku. Keluar. Su Fu mengutuk, tabu alkimia mengganggu, benar-benar mengganggu. Jika kamu berlatih seperti ini lagi, tidak aneh jika kamu tidak menggoreng tungku. Ye Chen cemberut, mendorong Su Fu menjauh dengan jentikan tangannya, berdiri di depan tungku alkimia, mempersembahkan korban kepada api abadi, dan bergabung ke dalam tungku alkimia, menstabilkan api yang gelisah, itu tidak megah, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan bahan bawen dan berharga. Mengapa ada perbedaan besar antara orang ini dan orang lain? Di satu sisi, Su Fu kehabisan napas, sangat lelah, dan wajahnya sangat pucat. Hanya setahun, dan itu pasti akan menghancurkannya. Masalah karakter. Ye Chen mengangkat bahu, memanipulasi nyala api dengan satu tangan, dan minum dengan guci di tangan lainnya, itu tidak mudah, Lian Bawen dan setingkat kaisar, tidak ada tekanan sama sekali. Atau Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli alkimia, dia dapat mengobrol sambil menyempurnakan alkimia, tanpa penundaan. Su Fu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, duduk di pantatnya, dan bertanya, bahan untuk pil kebangkitan 9 putaran semuanya tersedia. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambil api asli orang tua itu kapan saja. Murah hati. Ye Chen meliriknya. Dia melirik Su Fu. Sebagai seorang alkemis, akan menjadi kehormatan besar untuk melihat kelahiran Ji Wen dan dalam hidupku. Su Fu menyesap anggur, tidak bisa menyembunyikan harapan di matanya, dan yakin bahwa Ye Chen bisa melakukannya. Kelahiran Kaisar Yu akan menjadi mitos di dunia pil, dan muridnya Ye Chen mungkin adalah pencipta mitos ini. Ye Chen hanya tersenyum dan menepuk tungku alkimia dengan ringan. Segera, saya melihat ramuan ungu, membubung ke langit dari tungku, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan 8 pola keluar dari ramuan, memprovokasi guntur ramuan. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi duduk berdampingan dengan Su Fu dengan guci di tangannya, mengambil tas penyimpanan, dan memasukkannya ke Su Fu. Tanpa kecuali, semuanya adalah pil, dan level terendah adalah Qiwen Dan, tidak hanya Dan Fang, juga konsep artistik alkimia, dan makna alkimia yang mendalam. Aku pikir dulu. Kamu. Keluar, jangan sensasional. Sebelum Su Fu bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen berbalik. Wajah Su Fu penuh dengan rasa malu dan garis-garis hitam, dan dia benar-benar terjebak dalam kepanikan sebelum dia selesai berbicara. Di masa depan, untuk waktu yang cukup lama, saya akan berlatih alkimia di sini, kata Ye Chen Yu dengan sungguh-sungguh. Lalu, Su Fu meliriknya. Kalau begitu kamu belajar sedikit, kata Ye Chen, dan dia mengambil pil bawen yang telah melewati malapetaka dengan jentikan tangannya, dan memasukkannya ke dalam pelukannya secara sadar, yang membuat wajah Su Fu menjadi gelap lagi. Bajingan kecil, Anda lebih sadar diri daripada saat itu, jadi Anda hanya menerima bawen dan Tuan Muda Ye tidak menganggapnya serius, dan hanya melihat alam kekacauan. Itu berisi bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya baginya untuk mengasah keterampilan alkimia untuk mempersiapkan pemurnian pil Ji Wen, bukan untuk hal lain selain untuk para pecinta. Episode 2427 Wu Dan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang luas, suara gemuruh datang dan pergi. Para kultivator surga masih cukup termotivasi, dan mereka tidak pernah berhenti berlatih dengan cara yang kompetitif. Mereka telah mengalami invasi iblis surgawi dan api perang sebelum mereka mengetahui pentingnya kekuatan tempur. Mereka siap menghadapi bahaya di saat damai dan istirahat, Douzan mencerahkan. Ada langit berbintang di timur, dan keramaiannya seperti laut. Ada juga orang-orang kuat yang bersaing, salah satunya adalah Yan Luo Chujiang Raja Dunia Bawah Kedua, dan yang lainnya adalah Wu Jizi di antara 7 putra Donghua, semuanya adalah kaisar semu di tingkat puncak, dan mereka semua berada di puncak. Tingkat terkuat. Kamu tidak bisa, biarkan Xiao Yaozi datang. Raja Chujiang berdiri tegak, sekuat gunung, dengan jubah tau hitam dan hitam, penuh keagungan dan keagungan, dengan mata besar dan mata cerah. Ini hanya sebuah diskusi. Wu Jizi tersenyum, dengan nafas berkabut, seperti Raja Peri Wuji, seorang kaisar semu yang secara unik tidak terkendali dan berada di puncak, dan tidak pernah melupakan niat awalnya. Raja Chujiang tetap diam, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, dan mendorong keluar gunung dan sungai dengan satu telapak tangan.
Meskipun gunung dan sungai ini ilusi, itu seperti kehidupan, berevolusi dari Tao, itu adalah metode rahasia dan visi, cahaya sangkar gelap dan gelap, dunia yang begitu besar, menguraikan prinsip-prinsip Tao. Wu Jizi tidak berani meremehkannya, dia langsung mengubah pedang Dao, dan pedang itu membalikkan kekacauan alam semesta, dan kekuatannya merusak, seperti gunung dan sungai di dunia besar, terbelah oleh pedangnya, dan yin dan yang runtuh seketika. Wajah Raja Cujiang tetap tidak berubah, dia melangkah melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan membunuhnya seketika, dia membanting tangan prasasti, menendang punggung Wu Jizi, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia membalikkan tangannya dan telapak tangan lagi. Engah. Wu Jizi memercikkan darah, menerima dua telapak tangan dari Raja Cujiang, dan hampir meledak. Hati-hati. Wu Jizi tertawa keras, menstabilkan tubuhnya, dan menyerang dari barat ke timur. Raja Cujiang terdiam, dan hanya membalas dengan serangan yang paling kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran hebat pecah, dan suara ledakan memenuhi medan bintang, gerakannya sangat keras sehingga penonton dari segala arah mundur lagi dan lagi. Terlihat bahwa Wu Jizi benar-benar dikalahkan dan kalah dari Raja Cujiang. Memang, dalam hal kekuatan tempur, Raja Qin Guang setingkat dengan Taixuzi, Raja Cujiang setingkat dengan Xiao Yaozi, dan untuk Wu Jizi, dia setingkat dengan Kaisar Song. Yan Luo, yang kedua di bawah kursi Kaisar Hades, benar-benar tidak melakukannya. Putra ketiga Donghua tidak lemah, tapi sayangnya, dia memilih yang tangguh. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu harus untuk datang ke Xiao Yaozi. Mata dunia bersinar, ada diskusi terus-menerus, dan mereka datang jauh-jauh untuk menonton pertempuran, tetapi mereka tidak mengecewakan, apakah itu Raja Cujiang atau Wu Jizi, mereka semua adalah orang-orang kejam yang tak tertandingi. Di sudut kerumunan, Jian Feidao dan Dong Huang Taixin juga ada di sana. Mereka tidak datang ke sini khusus untuk menonton pertempuran. Mereka kebetulan bertemu mereka saat bermain di dunia manusia, jadi mereka berhasil bergabung di seru. Dua orang hari ini sama-sama biasa dan biasa saja, tanpa aura biara sedikit pun, mereka lebih seperti dua manusia, tepatnya, mereka lebih seperti pasangan manusia yang sedang berbulan madu setelah menikah. Poin ini, Anda bisa mengetahuinya ketika Anda melihat Dong Huang Taixin. Keindahan yang indah digambarkan dengan warna penuh nafsu, dan Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Jika Anda telah berbicara dengan Jian Feidao di tempat tidur, gambarnya pasti sangat harum. Cantik sekali. Tidak ada ketegangan. Jian Feidao berbicara dengan santai, memprediksi hasilnya. Membosankan, ayo pergi. Dong Huang Taixin menutup matanya, terlepas dari apakah Jian Feidao mau atau tidak, dia menyeretnya ke atas dan ke kiri, dan menemukan tempat untuk mengobrol tentang cita-cita saat masih pagi. Di tengah suara gemuruh, keduanya berangsur-angsur menjauh. Ada cukup banyak pasangan yang berbulan madu, seperti Pedang Abadi dan Ibu Abadi, Kaisar Suanyuan dan Yao Xin, Jiang Taixu dan Phoenix, Diji dan Liu Dao, Tian Suo dan Bai Zi. Tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, Liu Dao adalah yang paling memalukan, dia masih berada di tengah bencana, dan Diji menemaninya sepanjang jalan. Ada yang berpasangan, ada juga yang sendirian. Seperti Raja Iblis menelan surga, seperti mayat berjalan, membawa kendi, berjalan dan minum sepanjang jalan, tanpa arah atau tujuan, punggungnya suram dan berubah-ubah, dan dia tidak akan selesai sampai dia mencapai tepi alam semesta. Seperti dewa kejahatan yang jahat, dia juga menyeret tubuhnya yang lelah melewati langit berbintang demi langit berbintang dimanapun ada bahaya besar, disitulah punggungnya, hanya untuk menemukan bahan alkimia. Beristirahatlah saat kamu lelah. Raja Qin Guang datang entah dari mana, wajahnya sedikit pucat, dan ada aliran darah yang mengalir dari sudut mulutnya, yang sepertinya terluka. Setan itu tersenyum lelah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Raja Qin Guang menghela nafas dan melewatinya sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah kotak harta karun, di dalamnya tersegel buah peri merah, yang merupakan bahan untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali jiwa. Mata gelap roh jahat berkedip terang, dan melihat ke belakang, Raja Qin Guang telah pergi jauh. Terima kasih. Tulhu akhirnya menunjukkan senyuman dan mulai berjalan lagi. Ketika dia semakin jauh, dia melihat Raja Qin Guang berhenti, dan mau tidak mau melihat ke belakang, melihat punggung yang indah, merasa sedikit tertekan dan tak tertahankan. Siapa bilang Yan Luo kejam, tapi dia mencintai seseorang yang seharusnya tidak dicintai.
Itu sama di masa prasejarah, dan juga sama saat ini. Dewa besar Meiju hanya Mu Liuqing dari awal sampai akhir. Dan dia hanya orang yang lewat. Tapi cinta di dunia, sungguh hal yang aneh. Meskipun dia tahu tidak ada harapan, dia masih dengan bodohnya bekerja keras untuk harapan iblis. Dia berjalan melalui banyak tempat yang ganas, hanya untuk membantunya menemukan bahan alkimia, berharap orang bernama Mu Liuqing dapat melakukannya. Bantu dia kembali ke dunia lagi. Roh jahat seharusnya beruntung, tidak hanya Raja Qin Guang yang membantunya, tetapi lebih banyak orang juga membantunya dalam pencariannya. Sepanjang perjalanan yang sepi, dia akan selalu bertemu dengan semua jenis orang, Dewa Pedang Surga, Dewi Kunlun, Ibu Peri Yaoqi, Kaisar Chu, Dewa Kaisar, Kaisar Surga. Setiap kali dia bertemu lagi, dia akan atau kurang lebih ada kejutan, dia tidak sendirian, sepertinya seluruh surga membantu menemukannya, bukan karena alasan lain, saya hanya berharap kekasih tidak meninggalkan penyesalan. Dan sebagai Kaisar ke-10 dari Great Chu, dia tidak pernah menganggur. Malam Heng Yue damai dan tenang. Di Paviliun Lingdan, cahaya peri bersinar di mana-mana, dan aroma pil sangat tajam. Saat Anda masuk dan melihat-lihat, Anda menyadari bahwa ada pil yang mengambang di Paviliun Lingdan, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ada 1 pola sampai 8 pola, banyak. Ada yang tak terhitung jumlahnya, di bawah bulan, mereka seperti bintang kecil, sangat terang. Dapat dikatakan bahwa ramuan ini termasuk domain spiritual alkimia, hampir semua jenis, ada yang melengkapi kehidupan, ada yang membangun fondasi dan memadamkan tubuh, dan ada yang menyehatkan jiwa, yang membuat orang terpesona. Ye Chen, di sisi lain, berjalan di antara ramuan, dan berhenti sejenak setiap kali dia menemukan ramuan, menyimpulkan setiap ramuan dengan mata reinkarnasi, dan menemukan konsepsi artistik yang tersisa di ramuan tersebut. Lautan Sen, untuk mengintegrasikan dan memahami makna alkimia yang mendalam. Su Fu juga ada di sana, dengan tangan di belakang, seperti Ye Chen, berkeliaran di antara banyak pil, terlihat bagus, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa, tanpa mata peri khusus, dia tidak dapat menemukan pil dalam konsepsi artistik, ingin memahami arti mendalam dari alkimia, itu terlalu jauh di belakang Ye Chen. Kalian berdua, untuk apa ini? Paviliun Lingdan yang sunyi akhirnya dipecahkan oleh suara wanita. Setelah melihat lebih dekat, Qi Yue yang masuk dari pintu. Melihat pemandangan ini, ekspresinya tertegun. Pencerahan, Tepatnya, itu adalah Wudan, kata Su Fu penuh arti. Sangat bagus. Qi Yue tersenyum datar, dengan ekspresi aneh di wajahnya, Ye Chen Wudan dia percaya, Wudan Su Fu, tidak seperti itu, tidak ada gunanya berpura-pura. Tampaknya melihat melalui makna mata Qi Yue, Su Fu benar-benar malu untuk berpura-pura, berjalan pergi dengan malu-malu, mengeluarkan guci, dan meminumnya dengan santai, pil pencerahan Ye Chen, dialah yang tercerahkan pada pil, karena makna mendalam yang disadari Ye Chen, akan ditunjukkan padanya, jadi tunggu saja. Qi Yue tidak ada hubungannya, jadi dia menemukan tempat yang nyaman dan duduk dengan tenang, dengan dagu bertumpu pada tangannya, dia hanya menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, matanya menjadi kabur. Su Fu meliriknya dengan tidak percaya, sebagai seorang master, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran muridnya, dia mengetahuinya sejak kehidupan sebelumnya, dan bahkan mencoba untuk membuat pertandingan, tetapi sejauh ini tidak membuahkan hasil. Paviliun Lingdan telah jatuh ke dalam ketenangan yang tahan lama, yang satu minum dengan santai, yang lain menatap kosong, dan yang lainnya bermeditasi untuk mewujudkan alkimia. Pada hari pertama, Ye Chen mengambil Yuandan, dan konsepsi artistik dalam pil telah dicap. Orang bijak alkimia Dacu bertekad untuk mengasah alkimia, dan konsepsi artistik Yuandan tidak akan dilepaskan. Sepanjang jalan untuk memahami, makna yang mendalam tidak dibagi menjadi tingkatan. Di hari kedua, dia menerima Erwendan. Pada hari ketiga, dia menerima Sanwendan. Pada hari keenam, dia menerima Liuwendan. Pada hari ketujuh, dia menerima Qiwendan. Pada hari kedelapan, ia menerima Bawendan. Baru pada hari ke-9 dia benar-benar duduk dan menggabungkan konsepsi artistik dari pil satu persatu, seperti pencerahan, dengan penampilan yang serius, memahami alkimia dalam pikiran yang damai, dan memahami makna alkimia yang mendalam. Su Fu ada di sana setiap hari, minum sedikit anggur, atau memegang tangannya, tidak melakukan apa-apa. Di luar pintu, Qi Yue datang lagi, atau lebih tepatnya, dia datang setiap hari.
Dalam 3-5 bulan terakhir, saya tidak datang ke sini sekali. Akhir-akhir ini, murid saya rajin. Su Fu menghela nafas, saya tidak tahu, apakah ini untuk melihat saya atau melihat orang lain. Minum atau tidak? Jangan minum dan aku akan mengambilnya. Qi Yue berkata dengan marah. Murid saya berbakti, bagaimana mungkin saya tidak minum? Su Fu tertawa senang. Qi Yue tidak menganggapnya serius, berbalik dan berjalan pergi. Dia benar-benar rajin, dia menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri, membersihkan halaman untuk Su Fu. Bersihkan debu. Bagaimanapun, dia tidak pergi begitu saja, dan dia selalu melirik Ye Chen secara tidak sengaja, dan dia selalu terpesona olehnya. Su Fu meletakkan tangannya di tangannya, selalu merasa otaknya cerah, seperti bola lampu. Ye Chen tidak mengetahui hal-hal ini, pikirannya mengembara dalam konsep artistik pil, dan apa yang dia kejar adalah makna mendalam yang paling orisinal. Jika dia ingin menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, dia tidak dapat melakukannya tanpa mengetahui apa itu. Ini seperti pencerahan. Jika Anda tidak dapat menyadari arti sebenarnya dari Dao, Anda tidak dapat melihat puncak Dao. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang sering datang ke Paviliun Lingdan, Yang Dingtian, Zhou Dafu, dan Pang Pangcuan, yang tidak keluar untuk merasakan gunung, akan selalu datang berkunjung, dan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka akan menculik beberapa orang. Pil dari Su Fuzong, sekelompok saudara dan saudari datang ke sini seperti ini. Itu bertepatan dengan 1 tahun lagi persaingan besar sekte luar, dan itu sangat hidup, junior yang luar biasa muncul satu demi satu, generasi yang lebih tua telah turun tahta, dan generasi yang lebih baru telah naik satu demi satu. Kepala sekolah Heng Yue Liu Yi adalah masih di sana, dan dia belum pergi ke langit berbintang untuk berlatih, dan mundur, maju ke puncak petapa agung. Semuanya berjalan dengan tertib. Di Paviliun Lingdan, Ye Chen duduk selama 9 hari. Pada malam hari ke-10, dia membuka matanya lagi, dan matanya tidak bisa menyembunyikan pencerahannya. Dia menyadari bahwa alkimia telah dilakukan, esensi telah diambil, sampah telah dibuang, dan banyak makna yang mendalam telah hilang. Terintegrasi. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya mendapatkan sesuatu. Su Fu muncul. Alkimia itu seperti Taoisme, luas dan mendalam. Ye Chen menyeringai, dan mengintegrasikan banyak misteri alkimia ke dalam satu kesadaran ilahi, dan meneruskannya ke Su Fu tanpa syarat. Tidak sia-sia menyakitimu. Su Fu tersenyum dan pergi mencari Wu Dan. Ye Chen merentangkan pinggangnya, melihat bintang-bintang di langit, dia mengambil lentera teratai untuk nutrisi jiwa. Jiwa Nian Wei telah mengeras sedikit, dan masih belum diketahui kapan dia bisa hidup kembali. Qi Yue meliriknya, dan terkejut, ini. Nian Wei masih dalam tahap kebangkitan. Ye Chen tersenyum. Dia adalah dermawan dari seluruh surga. Qi Yue tersenyum lembut. Dia telah mendengar tentang masalah Nian Wei mempersembahkan korban kepada api ilahi dari awal pertama. Tanpa dia, api ilahi dari awal pertama tidak akan sempurna. Cocok, apalagi Ye Chen. Masalah penganugerahan gelar kuasi kaisar bahkan lebih jelas. Dapat dikatakan bahwa tanpa pengorbanan Nian Wei, tidak akan ada kemakmuran surga. Murid Su Fu masih sangat peka, dan mengambil lampu teratai. Selama masa pencerahan Ye Chen, dia akan datang dan menjaga jiwa Nian Wei. Dia hanya diundang keluar di malam hari, dan tidak bisa melihat matahari di siang hari. Terima kasih. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya untuk berkorban ke tungku alkimia, memahami rahasia alkimia, dan langkah selanjutnya adalah mewujudkan alkimia dalam alkimia. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang ada, tidak ada kenyataan. Api peri dinyalakan, dan tungku alkimia emas dipantulkan. Siapa yang mengira bahwa Resi Agung dari Great Chu akan menyempurnakan Yi Wendan, dengan teknik yang terampil, tetapi tidak terburu-buru, memasukkan setiap ramuan, setiap gerakan tangan dan kakinya, semuanya memiliki energi Dao. Pil itu seperti Dao, yang dia sadari adalah Dan, yang juga Dao, semuanya dimulai dari awal, seperti saat dia masih pemula dalam alkimia, hanya dengan memahami pil demi pil dia bisa mencapai nirvana selangkah demi selangkah. Untuk seorang alkemis tingkat 8, tidak ada salahnya memurnikan pil Yiwen, yang dia inginkan adalah konsepsi artistik untuk kembali ke alam. Tidak jauh, Qi Yue diam-diam menjaga lentera teratai, dan akhirnya menemukan sesuatu untuk dilakukan. Keesokan harinya, sebelum fajar, saya melihat Su Fu meninggalkan ruangan. Dia hari ini sedikit berbeda, cahaya di matanya sedikit lebih dalam, pemahaman malam ini adalah kesempatan,
dan dia telah banyak meningkatkan arti sebenarnya dari Dan. Melihat Ye Chen meramu alkimia, dia meluncur ke depan dan melihat bahwa itu adalah pil Yiwen yang sedang disempurnakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit aneh. Orang bijak alkimia yang agung mengesampingkan pil Yiwen ini. Siapa yang akan percaya jika itu menyebar keluar? Apakah kamu tidak bebas? Su Fu meletakkan tangannya di tangannya, sangat tercerahkan. 1 baris adalah hati yang asli, dan 9 baris adalah caranya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak jangan lupakan hati yang asli, kamu akan menjadi jalannya. Jalan itu juga jalan Dan, yang kamu ajarkan padaku di masa lalu. Ini. Su Fu terbatuk, cukup malu, beberapa dari apa yang dia katakan itu benar, tapi dia tidak tahu apa artinya, hanya untuk membodohi generasi muda. Dengan dialog sederhana, keduanya diam, Ye Chen berlatih alkimia dengan tenang, dan Su Fu menonton dengan tenang. Adegan ini tidak terlalu emosional, dan tidak menarik perhatian. Ye Chen tidak terburu-buru, tetapi Su Fu memiliki sentuhan pemahaman. Memikirkannya dengan hati-hati, dia sudah bertahun-tahun tidak berlatih Yiwen Dan, atau dengan kata lain, dia sudah lama memandang rendah Yiwen Dan, dia terlalu malas untuk berlatih, dan dia bahkan tidak mau repot-repot berlatih. Sekarang, melihat Ye Chen memurnikan pil Yiwen lagi, orang tahu artinya. Tanpa niat asli Yiwen Dan, bagaimana bisa ada jalan Jiwen Dan? Aku mengerti. Alis cemberut Su Fu akhirnya rileks, dan dia menghela nafas panjang. Sulit untuk menyembunyikan emosinya. Dia berpandangan pendek dan secara membabi buta mengejar pil bermutu tinggi. Pencerahan dan dao terhubung, memikirkannya dengan cara ini, dia benar-benar gagal. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengambil tungku alkimia dan menyalakan api sungguhan. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dia juga kembali ke karma lamanya, yang disebut karma lama mengacu pada Yiwen Dan. Bedanya kali ini dia akan berlatih alkimia, dan dia juga akan tenang untuk memahami alkimia. Saya ingin merekomendasikan buku untuk semua orang, Ayah Koki terkuat, penulis, Setiap Hari Dingin. Kualitas asuransi. N. Episode 2428 Kasus Pertama Surga. Di Paviliun Lingdan di bawah bulan, cahaya bulan cerah dan jernih, dan aroma dan meluap. Ye Chen dan Su Fu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di depan tungku alkimia, cukup berdedikasi untuk pekerjaan mereka. Pada saat ini, jika ada alkemis lain yang datang, mereka pasti akan meneriaki mereka. Seorang alkemis Chu yang hebat, kepala tetua kota alkimia, alkemis tingkat 8, dan alkemis tingkat 7 sangat menganggur. Wen Dan, kamu dua keluar dari pikiran Anda. Pada dasarnya, saya terstimulasi. Pang Dacuan datang pada suatu waktu, dan Zhou Dafu ada di sampingnya, yang satu menyentuh dagunya dan yang lainnya membelai janggutnya, yang sangat berarti. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya, dan Su Fu mengabaikannya begitu saja. Merasa bosan, Pang Dacuan dan Zhou Dafu mendekati aula dalam dengan tangan di tangan. Ledakan. Kapan? Kapan? Segera, saya mendengar suara-suara seperti itu datang dari aula dalam, seolah-olah seorang perampok telah dihancurkan di dalam rumah. Teko, gelas anggur, panci dan wajan semuanya pecah di tanah. Ini semua adalah mahakarya Pang Dacuan dan Zhou Dafu, yang datang ke sini sesekali, dan berkata dengan sangat sadar, dengan sikap tidak menyerah sampai mereka mengembalikan beberapa harta. Mereka benar-benar dua juniorku yang baik. Su Fu menarik napas dalam-dalam, tidak menghentikannya, dan diam-diam berlatih alkimia. Pada saat ini, bahkan jika langit runtuh, dia tidak bisa menghentikan rasa bersalahnya terhadap alkimia. Seperti untuk kedua pelacur itu, di masa depan saya akan menyelesaikan masalah ini secara perlahan, dan pergi ke Paviliun Lingqi dan Paviliun Wanbao ketika saya punya waktu, dan saya tidak akan menyelesaikannya jika saya tidak menghancurkannya berkeping-keping. Aku akan bersamamu. Ye Chen, yang juga dalam alkimia, tampaknya bisa membaca hati Su Fu setelah kalimat seperti itu. Lagi pula, dia tidak membuat masalah di Paviliun Wanbao dan Paviliun Lingqi selama bertahun-tahun. Orang tua, terlalu muda untuk hidup, saya perlu menemukan sesuatu untuk mereka lakukan. Segera, Pang Dacuan dan Zhou Dafu keluar, masing-masing membawa karung besar, seperti dua perampok, yang tidak akan pernah pergi jika mereka bisa berpura-pura pergi. Sebelum pergi, dia menatap Su Fu dengan menawan, seolah berkata, kami akan kembali dalam beberapa hari. Su Fu memperhatikan mereka berdua pergi, berpikir pada dirinya sendiri, apakah akan menghancurkan Paviliun Wanbao terlebih dahulu,
atau paviliun artefak roh terlebih dahulu, atau seluruh avatar, keduanya bersama-sama. Satu potong bagus, kata Ye Chen dalam-dalam. Pahlawan melihat hal yang sama. Su Fu akhirnya menutup matanya. Tidak jauh dari sana, Qi Yue menggosok alisnya, dia adalah saksi dari kejadian ini, paman dan paman ini semuanya adalah harta hidup, dan jika mereka tidak bertindak sebagai monster selama sehari, mereka akan merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia sedikit khawatir tentang dua paman senior, kemungkinan besar mereka akan dibuang oleh Su Fu. Setelah episode kecil, Paviliun Lingdan kembali terdiam. Ye Chen dan Su Fu bekerja keras, menyempurnakan satu persatu Yiwendan. Perbedaan dari sebelumnya adalah Yiwendans ini semuanya memiliki sejenis Daoyun, yang jauh dari sebanding dengan Yiwendans biasa. Tingkat terendah Yiwendans telah disempurnakan hingga puncak level ini. Qi Yue juga berdedikasi, dan setiap malam, dia mengundang keluar lentera teratai, dan setiap kali ada cahaya merah di timur, dia menyingkirkan lentera teratai terlebih dahulu, untuk menjaga jiwa Nian Wei dengan tenang. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Dalam 3 hari terakhir, Ye Chen dan Su Fu tidak pernah berhenti. Melihat postur tubuh mereka tidak siap untuk berhenti. Mereka memiliki postur menyempurnakan Yiwendan sampai akhir waktu, dan mereka tidak lelah sama sekali. Pada hari keempat, seorang kenalan datang, dan Ye Chen sedikit mengangkat alisnya. Orang yang datang adalah Raja Penciptaan Ilahi, Harus dikatakan bahwa itu adalah Lin Xing, yang telah kembali normal dan tidak tahu apa-apa tentang penciptaan, dan dia tidak tahu jalan mana dari Tianxuan Sekte membebaskannya. Ye Chen menatapnya dengan mata gelap. Kembali pada hari itu, betapa sengitnya Dewa Penciptaan yang mengubah iblis surgawi, dan dia hampir membunuhnya setiap kali dia melihat wajah Lin Xing, dia menjadi sangat marah, dan selalu ingin menyeretnya ke sudut gunung, X 100 kali. Kekesalan adalah kekesalan, rasa penasaran masih ada. Pada saat ini, Lin Xing adalah orang normal, dan dia tidak dapat menemukan kekuatan keberuntungan darinya, mungkin sedikit menggantung untuk mengembalikan statusnya sebagai Raja Keberuntungan. Dia juga bertanya kepada Di Huang tentang masalah ini, dan dia hanya mendapat jawaban 5 karakter, semuanya tergantung pada keberuntungan. Apakah kalian berdua tidak sakit? Menyempurnakan pil Yiwen. Lin Xing mencondongkan tubuh ke depan dan mengintip ke dalam tungku pil. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia memiliki banyak penelitian tentang tingkat pil. Tetaplah di tempat yang sejuk, tegur Su Fu. Orang tua, jangan kasar padaku, aku punya temperamen buruk. Lin Xing mengangkat telinganya, menggosok tangannya, dan langsung pergi ke Qi Yue. Bunganya indah dan bulan purnama, cuacanya indah dan cantik, dan bagus untuk menggoda gadis saat itu. Setelah itu, pria ini diletakkan di tanah, karena dia ingin menggoda saudara perempuannya. Hal yang memalukan adalah dia tidak bisa mengalahkan Qi Yue. Meskipun Qi Yue tidak memiliki garis keturunan khusus, dia memiliki kultivasi tingkat tinggi. Orang suci sejati. Melihat Lin Xing lagi, saya tidak tahu sudah berapa tahun dia disegel, tapi dia masih Raja Suci, jadi dia harus dipukuli. Perlu disebutkan bahwa karakter besar sangat rapi. Itu benar-benar memberi wajah tuannya, kata Su Fule sambil terkekeh. Ye Chen, di sisi lain, sedang memikirkan hal lain, cukup penasaran, mengapa tubuh suci wanita menciptakan Raja Dewa saat itu, mungkinkah kekuatan keberuntungan dapat menyembuhkan luka gelapnya? Di bawah tatapan keduanya, Lin Xingfei terlempar keluar dari paviliun Lingdan oleh Qi Yue, dia terbang jauh-jauh dari Heng Yue, meruntuhkan lebih dari selusin puncak gunung, dan kemudian menempel di dinding batu. Seks urin. Ye Chen diam-diam mengacungkan jempol dan memberikan palu pada Raja Keberuntungan. Nilai Qi Yue akan melambung tinggi. Di tahunnya, jika Raja Keberuntungan kembali, itu akan sangat memalukan. Malam ini tidak damai. Saat langit mendekati fajar, 3 sosok memasuki paviliun Lingdan. Mereka adalah Master Pedang Dugu, Maniak Pedang Keos, dan Tiangang yang Suan dari dunia fana. Ketiganya adalah kombinasi di mana-mana. Melihat mereka bertiga, Ye Chen mengangkat alisnya lagi, dan mereka semua naik ke peringkat semu, dan keluar dari Zhu Xianjian hanya beberapa tahun, dan kecepatan terobosan ketiga orang ini terlalu raksasa. Hei, bagaimana dengan alkimia? Sangguan Jiu adalah orang pertama yang mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat tutup tungku alkimia, dan melihat ke dalam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia masih bisa mengenali Yiwendan. Orang-orang di Heng Yue tidak mengambil jalan yang biasa.
Yang Xuan menggosok dagunya, menatap Ye Chen, lalu ke Su Fu, apa yang salah dengan alkemis berpangkat tinggi yang pergi dari sini untuk menyempurnakan Yuan Dan? Aku ingin tahu seberapa tinggi langitnya, kata Ye Chen, dan melemparkan rumput spiritual ke dalam tungku alkimia. Bulan malam ini benar-benar bulat. Keduanya sangat pengecut tanpa peringatan, mereka sangat yakin bahwa jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak bernutrisi, Ye Bengxian ini akan mengirim mereka ke luar angkasa. Atau Ling Feng lebih normal, dengan senyum hangat, saya menunggu, saya ingin kembali ke kota Zuxian untuk melihat-lihat, dan kemudian pergi ke kedalaman langit berbintang untuk berlatih. Saya datang ke sini kali ini untuk ucapkan selamat tinggal. Bawakan dupa kepada teman lamaku untukku. Ye Chen tersenyum, dan tiba-tiba teringat akan dua kuburan kesepian Tuan Yang Ge dan Sialan, rumput liar seharusnya tumbuh, dan erhu bobrok, yang sebagian besar telah lapuk selama bertahun-tahun, telah berubah menjadi hutan kecil. Sampai jumpa tahun depan. Ling Feng menangkupkan tangannya. Sangguan Jiu dan Yang Xuan yang tidak dapat diandalkan juga membungkuk kepada Ye Chen. Ye Chen lah yang membawa mereka ke jalan budidaya keabadian. Melihat punggung mereka bertiga, Ye Chen linglung. Sejauh ini, dia tidak tahu apakah benar atau salah membawa mereka bertiga untuk mengolah keabadian. Mereka bertiga sangat jahat. Su Fu menyela pikiran Ye Chen. Ye Chen tersenyum, dan terus menyempurnakan alkimia, dan menjadi orang bijak dalam beberapa tahun, tidak bisakah dia jahat? Diberi waktu yang cukup, dengan bakat mereka bertiga, mereka pasti akan menjadi raksasa dari segala usia. Seperti mereka, ada lebih banyak orang dacu yang pergi, kebanyakan dari mereka pergi ke langit berbintang untuk berlatih dan berlatih. Dan Qian Sang Yue, orang suci Xing Yue, Fu Ling dan yang lainnya mencari orang yang bereinkarnasi setelah kehidupan lampau dan sekarang, obsesi mereka tetap tidak berubah, dan mereka masih sangat yakin bahwa kekasih mereka masih hidup. Di Paviliun Lingdan, Ye Chen membuat pil lain, dan dia tidak tahu berapa banyak pil yang telah dia sempurnakan, apalagi berapa tahun yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ini. Hal yang sama berlaku untuk Su Fu, apa yang disebut niat asli membuat pikirannya menjadi sangat tenang. Keduanya damai, tetapi Paviliun Lingdan tidak damai, dengan pengunjung yang sering. Pada hari keempat, masa lalu datang, dan bersama mereka, beberapa orang tua dari Tian Xuanmen, terutama yang tua dan tidak bermoral, datang bersama. Mereka tidak datang untuk mengunjungi gunung dan sungai, mereka datang ke sini khusus untuk menemukan Ye Chen, dan mereka semua tertawa. Itu bukan salah mereka, itu karena Ye Dasao memiliki terlalu banyak edisi kolektor. Ye Chen tidak akan memberikannya, edisi kolektor. Bagaimana saya bisa memberikannya dengan santai? Pada hari ketujuh, Zixuan datang dan meninggalkan ramuan surgawi, yang merupakan bahan untuk memurnikan pil kebangkitan Jiushuan. Gadis itu datang dan pergi dengan cepat, jadi dia tidak ingin berbicara dengan Ye Chen. Pada hari ke-13, Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu datang. Melihat Ye Chen memurnikan Yuan Pil, mereka mengutuk dan mengusirnya setelah selesai. Pada hari ke-19, Chen Yi dan Di Jiuxian datang, tidak secara khusus, tetapi untuk berbulan madu, mereka melewati Dacu, dan mereka datang untuk memamerkan kasih sayang mereka. Pada hari ke-22, unicorn liar datang dan melintasi ribuan gunung dan sungai. Itu adalah perjalanan debu. Malam itu, Ye Chen diberi darah, lalu pergi. Pada hari ke-35, Long Jie datang mendengar bahwa orang itu pergi ke puncak Yunfei, dia masih berdiri di luar pintu Jining Suang untuk waktu yang lama, menggumamkan omong kosong yang tidak berguna. Untuk alasan ini, Ye Dasao berhenti memurnikan pil, mengejarnya lebih dari 8 juta mil, menekannya ke tanah, dan menggosoknya dengan keras sekali. Pangeran dari klan Changlong hampir dipukuli hingga menjadi abu olehnya, jadi apa-apaan ini apakah dia berpikir menantu saya, lain kali, saya akan mengirim Anda langsung ke reinkarnasi. Baru pada hari ke-100 Paviliun Lingdan benar-benar berhenti, dan hanya sedikit orang yang kembali. Agar tidak mengganggu siapapun, Ye Chen memasang penghalang untuk mengisolasi seluruh Paviliun Lingdan dari dunia luar. Paviliun Lingdan tenang, tapi langit berbintang tidak. Pelatihan gaya sparring memicu percikan api, dan kebiasaan rakyat yang kokoh menyebar ke seluruh langit. Ada orang yang setiap hari membuat janji untuk berperang, baik untuk berperang maupun dalam perjalanan untuk berperang. Terlebih lagi, beberapa orang dipalu sambil berjalan dalam keadaan linglung. Malam yang lain, penuh bintang. Di langit di atas Paviliun Lingdan, ada awan gelap yang mengamuk, kilat dan guntur, yang merupakan tanda bencana.
Namun, itu bukanlah malapetaka manusia, melainkan malapetaka pil. Satu butir pil juga bisa memprovokasi dan Lei Qiue mengangkat matanya, menatap kosong ke arah kekosongan, menyaksikan pil-pil itu mengalir ke Tian Xiao dengan matanya sendiri, menarik bencana pil surgawi. Hal yang sama berlaku untuk Su Fu, dengan kepala terangkat dan wajahnya sangat bingung sehingga dia lupa membuat alkimia, sehingga ramuan yang terbentuk di tungku terbakar menjadi abu oleh api. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak tahu itu merongrong pandangan hidup Anda. Ada guntur di Yuandan, yang membuat kepalanya berdengung. Hal seperti itu adalah kasus pertama dalam sejarah langit. Dan pil Yuan ini secara alami dibuat oleh Ye Chen. Dia mengambil pil pengembalian roh biasa dan memurnikannya menjadi Dan Lei. Ini saja melampaui Dan Zun sebelumnya. Orang itu pasti berkeliaran. Yuan pil sebenarnya memiliki Dan Lei Heavenly Tribulation, yang benar-benar tidak pernah terdengar. Atau bisa dibilang itu adalah pil sage. Heng Yue di malam hari menjadi berisik karena pil Yuan pil guntur sepotong, terlalu banyak orang yang tertidur dibangunkan, menatap kosong pada kehampaan, kecemerlangan Yuan dan tidak lebih lemah dari Bawendan. Bagaimana kamu melakukannya? Su Fu menoleh dan menatap Ye Chen dengan heran. Itu bencana dan itu juga bencana Dao. Ye Chen tertawa. Su Fu menggaruk kepalanya, setengah mengerti. Belum lagi dia, Ye Chen juga setengah mengerti, tapi seharusnya tidak ada kesalahan dalam pemahaman ini. Mungkin, tidak ada yang mengira bahwa selama tahun ini, orang bijak alkimia membuat satu jenis pil setiap hari, satu jenis pil satu pola, dalam alkimia ia menyadari alkimia, dalam alkimia yang mencerahkan ia menyadari Tao, dan setiap pil penuh dengan Taoisme, dan setiap obat mujarab akan menarik bencana obat mujarab. Dibandingkan dengan yang lain, Su Fu jauh lebih malu. Dia memurnikan pil Yuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak melihat guntur pil. Vitalitas dan darahnya tidak sebaik milik Ye Chen. Tuan, itu tidak memalukan. Di bawah bulan, dia adalah satu-satunya alkemis yang tersisa. Adapun Ye Chen, dia duduk diam di tangga, menundukkan kepalanya dan menunduk, tidak tahu apa yang dia pikirkan, esensi alkimia, dia telah meningkat pesat di tahun ini, pemurnian Yuandan, malam ini, adalah perpisahan satu paragraf selesai, selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Erwendan. Beristirahatlah saat kamu lelah. Qiue juga duduk dan memberinya sebotol anggur. Terima kasih. Senyum Ye Chen benar-benar abis, dan dia melirik lentera teratai yang tergantung di udara. Dia telah berlatih alkimia selama setahun, sementara Qiue telah menjaga lentera teratai selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, jiwa Nianwei bukan lagi jiwa, melainkan sudah berwujud manusia, tidak butuh waktu lama bagi jiwanya untuk terbentuk kembali, dan ketika dia kembali, dia akan menjadi Nianwei yang terlahir kembali dari Nirwana. Ledakan. Saat berbicara, guntur tiba-tiba terdengar, memecahkan ketenangan malam. Lalu, ada suara bersemangat Su Fu, dan Lei telah muncul dalam satu pukulan. Ye Chen meliriknya, lalu menutup matanya. Dan Qiue lebih tenang dari yang diharapkan. Selama setengah tahun, dia melihat guntur setiap hari, dan dia sudah terbiasa. Dibandingkan dengan Ye Chen, Su Fu selalu membuat masalah. Apakah kamu melihat itu, dan Lei? Su Fu pada saat ini seperti anak kecil, melompat-lompat dengan penuh semangat. Ledakan. Gemuruh. Hal memalukan terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Guntur pil Yuan dan disembunyikan oleh suara guntur. Itu diturunkan dari Chu Utara, di mana Anda dapat melihat awan gelap kesengsaraan surgawi, dan visi kehancuran terjalin dan diubah. Berdiri di paviliun Lingdan, Anda samar-samar dapat melihatnya. Kuasa Emperor Tribulation. Qiue bangun tanpa sadar. Dia adalah putra Raja Perang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak bisa melihat Xiao Chen, dia bisa mencium semangat juang, mewarisi mantel Dewa Perang Xing Tian. Xiao Chen bisa dikatakan bernyanyi di sepanjang jalan. Seperti yang dia katakan, orang yang memimpin Zundi Jie adalah putra Raja Perang, dan dia telah keluar dari Great Chu melalui ketiadaan. Jangkauan Zundi Tianji terlalu luas, jadi dia harus menemukan tempat di mana tidak ada orang untuk melewati. Banyak orang Dacu terkejut, dan mengikuti mereka satu per satu. Di antara mereka, Ye Dasao juga termasuk. Ketika dia tiba, Xiao Chen sudah berada di tengah guntur dan kilat, dia mengolah cara perang, serangannya sangat sombong, ratusan juta petir hampir tidak akan melukai tubuh dewanya, dan dia berjuang sepanjang jalan.
Setelah malapetaka guntur, itulah yang ingin dilihat dunia. Ada sebanyak 9 kaisar, tanpa kecuali, yang semuanya adalah kaisar dari klan prasejarah. Jumlahnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan milik Ye Chen. Pertempuran itu masih sangat tragis, dengan barisan 9 lawan 1, Xiao Chen lolos dari maut, hampir diledakkan oleh tubuh kaisar beberapa kali, dan akhirnya menantang langit dan menjadi kaisar semu yang sesungguhnya. Zaman keemasan akan datang. Ye Chen tersenyum, mengetahui bahwa akan ada lebih banyak orang yang menerobos Kaisar Zun tanpa dikurangi. Episode 2429 Jalan Sejati. Dengan perhatian dari segala arah, bencana kuasi Kaisar berakhir dengan darah. Xiao Chen, putra Raja Perang, terluka parah. Dia terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri diam. Tubuhnya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap luka masih melekat dengan niat membunuh Kaisar. Ye Chen berkorban untuk Xian He dan menghanyutkan Xiao Chen meskipun malapetaka telah berlalu, serangan balik dari jalan Kaisar masih meracuni dia, dan ada kemungkinan ditelan kapan saja, jadi tidak boleh diremehkan. Saat aku sembuh, ada baiknya berdiskusi. Xiao Chen tersenyum, dengan hanya tersisa separuh hidupnya, dia masih berpikir untuk berkelahi, mengetahui bahwa dia dikalahkan oleh Ye Chen, dan yang ingin dia ketahui adalah celah. Kapan saja. Ye Chen mengangkat bahu dan menghilang ke langit berbintang. Orang-orang di dunia masih belum puas, dan mereka semua bubar, dan mereka semua memiliki firasat bahwa zaman yang makmur akan datang. Di sini, Ye Chen telah kembali ke Dacu dan memasuki gerbang Tianshuan. Keluar, kamu tidak diterima. Mata lelaki tua itu adalah yang terbaik, dan dia melihat Ye Chen dari jauh, dan dia tidak marah sama sekali, dan dia tidak menunjukkan begitu banyak edisi langka kepada kami. Kamu bajingan tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Ye Chen mengutuk, kelompok Kaisar Semu Donghuang Taixin tidak ada di sana, dan tubuh suci setingkat Kaisar Semu bisa berjalan menyamping di gerbang Tianshuan, mengalahkan dia masih ada kepastian 78% dari lelaki tua itu. Jangan terlalu kasar. Tian Lao keluar, menarik Di Lao pergi, menjawab dengan senyuman, dan harus membuat Tuan Muda Ye senang, Bao Buki senang, dan edisi kolektor datang. Ini masih seperti perkataan manusia. Ye Chen meletakkan Xiao Chen, datang dan bantulah. Omong kosong adalah omong kosong, orang-orang tua dari Tianshuanmen masih sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis. Untuk membantu Xiao Chen menekan serangan balik. Dengan banyak orang dan kekuatan besar, Xiao Chen, yang berada dalam kondisi yang sangat buruk, karena niat membunuh Kaisar terus-menerus dimusnahkan, aura lemahnya juga cenderung stabil, dan banyak obat mujarab dimasukkan satu per satu. Edisi kolektor, beri kami beberapa. Kata Tian Lao sambil tersenyum. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, Ye Chen dengan santai menyerahkan slip giok dan memberikannya kepada Tian Lao, artinya, jangan menyebarkan berita tentang itu, bersenang-senanglah secara diam-diam, itu bukan hal yang mulia. Ini sangat bagus. Tian Lao terpeleset. Sekelompok lelaki tua lainnya melihatnya, mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak meminta Marven Ye untuk memberi mereka edisi kolektor. Jika diberikan kepada lelaki tua itu diberikan kepada mereka, dan semua orang membagikannya sumber daya. Dengan edisi kolektor, orang-orang tua penuh energi, mereka hanya ingin menyembuhkan cedera Xiao Chen sesegera mungkin, menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan mengatur grup untuk menonton edisi kolektor. Dia mengingat kerja keras semua orang, Ye Chen hanya berhenti dan berjalan-jalan di tempat lain. Tianshuanmen adalah dunia yang besar dengan sendirinya. Dari segi wilayahnya, tidak lebih kecil dari Nanchu. Selalu ada harta tertentu yang tersembunyi di sudut-sudut tertentu, seperti bunga peri dan tumbuhan langka, yang semuanya merupakan bahan bagus untuk alkimia. Bahan-bahan seperti itu, dunia luar tidak dapat menemukannya, tetapi kekurangannya adalah materi. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi Tianshuanmen seperti ini. Di negeri dongeng di bumi ini, ada banyak gunung dan puncak raksasa, jalan berliku menuju jalan terpencil, masih banyak lagi, dan ada juga banyak kota dan istana kuno, masing-masing batu bata dan ubin, semuanya mengungkapkan perubahan kehidupan dan zaman kuno. Saya telah melihat Kaisar. Perjalanan Ye Chen disertai dengan suara-suara seperti itu, dan dia sering melihat murid Tianshuanmen duduk bersila di bawah pohon tua atau di atas batu, berlatih dengan mata tertutup.
Atau junior di alam kondensasi Qi, siapapun yang melihat Ye Chen akan berdiri dan memberi hormat. Jangan khawatirkan aku, teruslah berlatih. Ye Chen berjalan dengan tangan di belakang, berbicara sepanjang jalan. Tuan suci dari pengadilan surgawi, Kaisar ke-10 dari Great Chu, menarik perhatian di mana-mana, terutama karena temperamennya, yang memiliki gaya kuat yang disebut menjadi lebih baik, yang benar-benar tidak dapat ditiru oleh orang biasa. Kekuatan seperti inilah yang membuatnya memiliki auranya sendiri. Akibatnya, di sepanjang jalan, murid perempuan Tian Xuanmen yang tak terhitung jumlahnya berhenti karena dia, memandangnya dengan bodoh, pipi mereka masih sedikit merah, dan jiwa mereka hampir diambil. Ekspresi Ye Chen lebih bermakna. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi setelah melihatnya, ada cukup banyak peri wanita cantik di Tian Xuanmen. Menculik menantu perempuan untuk pulang pada tahun baru, apa yang kurang dari Tian Xuanmen adalah menantu. Saat berbicara, Tuan Muda Ye telah mencapai kedalaman pegunungan, di mana ada taman rumput peri. Area taman rumput peri ini tidak biasa, diselimuti hujan dan kabut, dan berkabut, tidak rendah, dan ramuan spiritual dari dunia luar tidak dapat dibandingkan. Saya telah melihat Kaisar. Tetua yang menjaga taman rumput peri datang untuk memberi hormat. Dia adalah seorang lelaki tua gemuk dengan tubuh gemuk. Jangan khawatirkan aku sibuk denganmu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, melangkah ke taman rumput peri, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, seperti seorang petani, dia menghargai kebunnya. Pria tua gemuk itu tidak pergi, tetapi mengikuti di belakang Ye Chen dengan tangan di tangannya. Ye Chen duduk, melirik pria ini, apa yang kamu lakukan denganku? Dewi berkata ketika dia pergi, jika Kaisar datang, kamu harus mengikuti. Pria tua gemuk itu tertawa dan menjelaskan kehidupan dalam satu kalimat. Filosofi, kebakaran, pencurian, dan Ye Chen. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua gemuk itu berbaring, dan dipukul oleh Ye Chen dengan getah. Hanya bercanda, kirim sage agung untuk menjaga taman rumput abadi, bisakah kamu menyimpannya? Saya tidak memulai pertarungan di tempat, jadi saya memberikan banyak wajah, dan berani mengikuti saya, Great Secret Realm mengikuti saya. Tuan Muda Ye yang jenaka akhirnya mengeluarkan tas penyimpanan, yang ekstra besar. Setelah itu, orang ini mulai berkemas, dan dia benar-benar berjalan jauh untuk memanen, tidak memanen satu persatu, tetapi mengambil potongan demi potongan, tetapi kemanapun dia berjalan, tidak ada apa-apa. Ketika dia pergi, tidak ada lagi taman rumput peri di tanah ini, kecuali lelaki tua gemuk, yang telah bekerja keras selama ratusan tahun untuk menanamnya, dan seseorang mengemasnya ke dalam karung. Kaisar ke-10 dari moralitas Great Chu, berbicara tanpa garis bawah, datang ke taman rumput peri ini, dan kemudian bergegas ke taman berikutnya, dia tahu di mana ada rumput peri dan di mana ada harta karun. Dalam hal ini, tidak diabaikan. Dan orang-orang itu, nasibnya tidak terlalu baik, apakah mereka semua digantung di pohon? Adapun mereka yang gila, berpura-pura tidak melihatnya. Saat itu, ketika Dong Huang Taixin ada, orang ini berani mencuri, tetapi sekarang Dewi Kunlun tidak ada, siapa yang bisa menghentikannya? Kebanyakan dari mereka yang berani melangkah maju untuk menghentikannya tidak tahu apa nama keluarga Ye Chen adalah. Ada hutan bunga persik di gerbang Tianxuan, dan Ye Chen muncul lagi. Hutan persik kecil ini dijaga ketat, ada 9 pangkat kaisar semu, bersembunyi di kegelapan, dalam kegelapan, Anda masih bisa mendengar senandung senjata kaisar, dan ada tentara kaisar ekstrim yang tergantung dalam ketiadaan. Tidak heran Tian Xuanmen sangat menghargainya, itu hanya karena Hong Chen disegel di sini. Di kedalaman hutan persik, ada altar kuno yang diukir dengan pola jalan kaisar, dan dunia manusia yang tersegel tergeletak di atasnya, seperti patung batu, tidak bergerak. Yo, tamu langka. Hong Chengsui dan Chu Lingyu keduanya hadir, dan mereka melirik Ye Chen. Keduanya cukup emosional, yang satu menyirami pohon persik, yang lain memetik kelopak persik. Sejak hari Hong Chen dikirim kembali ke Tian Xuanmen olehnya, kebanyakan dari mereka telah tinggal di sini, di mata mereka berdua, di sana hanya dunia manusia ini, apakah tidur atau kacau? Aku terlahir persis seperti dia. Jika kalian berdua tidak bisa kesepian, aku akan berbicara dengan sungguh-sungguh dan dengan sedikit kebenaran. Kata-katamu telah direkam, kata demi kata. Hong Chen mengguncang memori Spar di tangannya, ketika saya punya waktu luang,
saya akan mengirimkannya ke puncak gadis giok, dan memberikannya kepada menantu perempuan Anda, dan mendengarkannya juga. Ye Chen mendengus, tidak setuju, dan pindah ke altar. Bisakah kamu melepaskannya? Aku ingin berbicara dengannya. Chu Lingyu datang, mata penuh harapan. Tidak seorang pun kecuali Di Huang yang dapat membuka segel Di Huang. Ye Chen berkata. Chu Lingyu terdiam, dan tiba-tiba merasa bahwa dia agak mati otak. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen tidak akan bisa menyelesaikannya. Setidaknya, sebelum dia mengetahui identitas Ruoxi, dia akan menyegel Hong Chen. Seperti apa lintasan sejarah aslinya? Hong Cheng Sui berbisik. Mendengar ini, Chu Lingyu mengangkat matanya dan menatap Ye Chen. Episode 2430 Mimpi Sepanjang Zaman. Lintasan sejarah telah berubah, jadi mengapa repot-repot untuk gigih? Ye Chen berbalik sambil tersenyum, dan perlahan-lahan menjauh selangkah demi selangkah, hanya menyisakan pandangan suram bagi mereka berdua. Dia telah melihat sudut masa depan, sungguh kata yang tragis, dunia ini berdarah, tulang asli ditumpuk menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, pertempuran rakyat jelata begitu tragis. Ada adegan yang akan dia ingat sampai akhir hidupnya, Dewa Perang 8 kehancuran menggendong Dong Huang Taixin di punggungnya, memantulkan cahaya hari kiamat, dan berbicara tentang harapan malang itu dengan kata-kata parau. Masa depan Ye Xingchen berhasil, membalikkan ruang dan waktu, dan menjadi Shen Xuanfeng. Masa depan Ye Chen juga berhasil, membalikkan ruang dan waktu, dan menjadi dunia manusia ini. Lintasan sejarah benar-benar berubah karena kedatangan mereka berdua, tragisnya, mereka menjungkir balikkan alam semesta, tetapi kehilangan ingatan aslinya, dan masing-masing menjadi lebih bingung dari yang lain. Sampai sekarang, dia masih belum bisa mengetahui hubungan antara Ruoxi dan penguburan surga dalam sejarah aslinya. Salah satu dari Hong Chen ingin membunuhnya, dan yang lainnya dari 6 jalan ingin menyelamatkannya, yang mana yang asli. Dengan keraguan seperti itu, dia memasuki istana bawah tanah lainnya. Istana bawah tanah ini gelap dan kusam, seperti hutan persik kecil yang menyegel dunia manusia, dijaga oleh tentara berat, dan bahkan ditekan oleh senjata kekaisaran yang ekstrim, karena Ruoxi disegel di istana bawah tanah ini. Itu masih sebuah altar, dan Ruoxi berbaring diam di atasnya. Ada juga segel yang ditanam oleh Kaisar Huang di tubuhnya, yang tidak dapat dibatalkan oleh Kaisar. Tubuh suci Dacheng tidak mengetahui identitasnya, tetapi asalnya sudah cukup tua. Jika tidak, Hongyan tidak akan begitu takut padanya, dan dia dan hubungan Chu Xuanculing juga telah membingungkan Ye Chen selama bertahun-tahun. Bersenandung. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar dua suara mendengung, dan kursi naga giok putih dan batang besi Lingqiao terbang keluar satu demi satu, berputar di sekitar altar, bersinar dengan lampu peri, bersemangat sekaligus bingung. Ye Chen tidak terkejut dengan adegan seperti itu, dia tahu bahwa Ruoxi ada hubungannya dengan Gu Tianting, kursi naga giok putih dan batang besi Lingqiao mengejutkan, tapi diharapkan. Berapa banyak rahasia yang ada di zaman ini? Ye Chen mengerutkan kening dan berbalik perlahan. Dia berbalik, tetapi kursi naga giok putih dan batang besi Ling Xiao tidak mengikuti, mereka masih mengelilingi Ruoxi, melihat postur tubuhnya, dia tidak akan mengikutinya, dan ingin tinggal di sini bersama Ruoxi. Ye Chen berhenti dan terbatuk datar, ikut aku dulu, kembali lagi nanti. Bersenandung. Baik kursi naga dan batang besi berdengung, dan kecerdasan mereka tidak rendah, dan Ye Chen dapat memahami arti dari dua suara berdengung ini, seolah-olah dia ingin memberitahunya, kamu pergi dulu, dan kami akan pergi mencarimu suatu hari nanti. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, tiba-tiba merasakan sakit di daging, dia seharusnya tidak datang, jika dia tidak memperhatikan, harta itu hilang, kursi naga giok putih, batang besi Lin Xiao, tak ternilai harganya harta karun. Canggung. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Ye Dasao berjalan pergi dengan malas, berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika masih ada lagi yang akan datang di masa depan, setidaknya dua harta ini harus diambil, dan dia merasa tidak nyaman untuk melemparkannya ke Tian Xuanmen. Ketika saya datang menemui Xiao Chen lagi, semua orang tua sudah pergi. Adapun Xiao Chen, niat membunuh kaisar di tubuhnya telah musnah, dan dia diam-diam melingkar di atas awan, membentuk kembali tubuh yang rusak, dikelilingi oleh naga pertempuran emas. Suara nyanyian naga itu kuat, dan naga dengan semangat juang kental dia tampak agak bermusuhan, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia meraung dan meraung.
Ye Chen tidak peduli dengan pengetahuan umumnya, dan hanya memandang Xiao Chen. Setelah maju ke alam kuasi kaisar, itu adalah nirwana yang hebat. Xiao Chen hari ini lebih luar biasa dari sebelumnya. Warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Perang telah terintegrasi sepenuhnya. Dengan restu dari prinsipnya, kekuatan darah lebih murni dan sangat mendominasi darah suci kuno tidak bisa menahan kegelisahan. Menunggumu untuk bertarung. Ye Chen tersenyum, menutup matanya dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, akan ada latihan tanding antara dia dan Xiao Chen. Pada malam yang tenang, dia kembali ke Heng Yue dan mendarat di Yunfeng. Saat Anda memasuki mata Anda akan melihat keindahannya. Malam ini, dia tidak mengukir ukiran kayu atau menggerogoti buah spiritual apapun, dia hanya berdiri di luar kamar kerja Jining Xuang, berdiri di bangku kecil, menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam, dia tampak seperti pencuri pada pandangan pertama. Ye Chen mengangkat alisnya, menutupi napasnya, dan menyelinap mendekat. Orang kepercayaan itu sepertinya terlalu terpesona, seolah tidak memperhatikan kedatangan seseorang. Ketika Ye Chen berjalan mendekat, dia terlihat cantik. Seseorang tiba-tiba muncul, dan Hong Yan sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari bangku kecil. Melihat itu adalah Ye Chen, wajah kecilnya langsung menjadi hitam. Apakah kamu begitu diam saat berjalan? Ini tengah malam, apa yang kamu cari? Ye Chen memandangi kecantikan itu sambil tersenyum. Menantu perempuanmu telah menjadi seorang jenius. Hong Yan mengutuk, memindahkan bangku kecil, dan pergi dengan marah. Dia dalam suasana hati yang indah, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia merasa sangat marah. Ye Chen cemberut, membuka mata peri, dan melihat ke kamar Jining Xuang. Tidak masalah jika Anda melihatnya, Hei, istrinya sangat pintar. Ini menjadi roh bukanlah goblin, tetapi perubahan Jining Xuang. Alih-alih naik, tingkat kultivasinya telah jatuh. Dari puncak bijak agung, dia jatuh ke tingkat pertama bijak agung. Surga. Semua jalan turun ke alam kondensasi Qi. Setelah itu, basis kultivasinya naik dari alam kondensasi Qi ke puncak Sage Agung. Bola-balik seperti ini membentuk siklus tertentu, satu lingkaran ke bawah, dan satu lingkaran ke atas. Ini. Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ketika dia melihat fenomena aneh seperti itu, tidak heran jika Hong Yan berlari keluar dari pintunya tanpa tidur di tengah malam. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya melihat hal baru seperti itu. Melihat sisi Jining Xuang, dikelilingi oleh 3 buku surgawi tanpa kata, banyak penglihatan tercermin, menguraikan gambaran yang indah, bahkan jika itu adalah mata reinkarnasi, sulit untuk dilihat. Apa yang kamu lihat? Ketika Ye Chen melihat, dia tiba-tiba melihat dahi yang mengkilap. Orang yang datang adalah Long Yi, yang tidak keluar untuk berlatih, dia datang ke puncak Yunfei ini hanya setelah dia merasakan Ye Chen. Setelah melihat perubahan Jining Xuang, orang ini juga tercengang. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia melihat sisa jiwa Kaisar Naga. Itu seharusnya semacam nirwana. Long Yi menyentuh dagunya dan merenung, kata-katanya cukup bermakna, dia tidak dalam kenyataan, lebih tepatnya, dia dalam kenyataan dari waktu ke waktu. Aku tidak mengerti. Ye Chen bingung menggelengkan kepalanya. Dia memahami jalan mimpi. Long Yi berkata dengan santai, alasan mengapa ada perubahan dalam kultivasi harus mencerminkan kultivasi dalam mimpi. Yang virtual dan yang nyata saling terkait, menciptakan siklus tertentu. Oke, Ye Chen sudut mulutnya berkedut, meskipun dia tidak mengerti banyak, tetapi jika itu melibatkan jalan mimpi, itu akan menjadi tinggi. Menantu perempuannya telah melangkah semakin jauh di jalan mimpi. Bersiaplah secara mental, dia mungkin tidak bisa bangun dari mimpi ini selama berabad-abad. Kamu meremehkannya. Ye Chen tersenyum, kepercayaannya pada Jining Xuang telah lama terukir menjadi keyakinan, mengingat kembali masa lalu, bagaimana bisa sebuah mimpi melewati masa-masa, bahkan alam semesta bisa menyeberang, bagaimana bisa terjebak oleh mimpi belaka, nirwana ini, Jining Xuang akan berubah melawan langit. Percaya atau tidak? Long Yi merentangkan pinggangnya, di mana leluhurmu? Aku bertanya kepada leluhurku tentang kontrak kehidupan abadi, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Ye Chen berkata dengan santai, dan masih menyerah slip giok, di dalam, koordinat langit berbintang terukir. Itu tidak ada hubungannya dengan kontrak, itu untuk hal lain. Long Yi mengambilnya, berbalik dan pergi. Menonton Long Yi pergi, Ye Chen berbalik lagi, bersandar ke jendela, dan menatap Jining Xuang dengan tenang,
perubahan kultivasi masih terjadi, naik turun, itu benar-benar sebuah siklus. Seperti yang dikatakan Long Yi, Jining Suang terkadang dalam mimpi dan terkadang dalam kenyataan. Mimpi selama berabad-abad pasti sangat panjang. Dia belum sepenuhnya memahami misteri jalan mimpi, dan sulit untuk mengetahui arti sebenarnya. Diam-diam, malam menghilang dan fajar tiba. Ketika Hongyan keluar dari ruangan, dia melirik ke arah ini, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada Jining Suang, seolah-olah dia telah melihat transformasi seperti itu adalah bermimpi kembali ke Kaisar Agung, persis sama seperti ini. Apa yang tidak dapat dia percayai adalah bahwa apa yang disebut Dao of Dreams hanyalah salah satu dari Dao para Dewa Timur, dan pemahaman gadis kecil itu tentang Dao sama sekali tidak di bawah Chaotic Dao Ye Chen.